Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat PAI kelas 8 sekalian yang berbahagia, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat afiat dan selalu mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran belajar dari rumah atau biasa kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh untuk saat ini. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat PAI sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. 1. Membaca Quran Surat Ali Imran ayat 1-4. 2. Menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah dengan benar. 3. Mengidentifikasi dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah dengan benar. 4. Menyebutkan 4 nama kitab Allah dan para rasul penerimanya dengan benar. Lima, menguraikan isi pokok Al-Quran dan fungsinya dengan tepat. 6. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. 7. Menjelaskan hikmah beriman kepada kitab Allah. Mari kita simak tilawah Quran Surat Ali Imran ayat 1-4. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai hukuman. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Bagi Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki.
Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali orang yang berakal. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah artinya yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Berikut 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. 1. Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel.
Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49 yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung dan berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan mengambil hak orang lain. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti dalam firman Allah yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atau sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi.
Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalam firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 3 yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur oleh malaikat Jibril, diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah sebuah ibadah. Mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, suatu mukjizat yang dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia sepanjang masa karena memang beliau diutus oleh Allah untuk keselamatan manusia di mana dan di masa apapun mereka berada. Oleh sebab itu, Allah menjamin keselamatan Al-Quran sepanjang masa. Secara umum, pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Akidah atau keyakinan. 2. Akhlak atau budi pekerti. 3. Ibadah atau tata cara beribadah. 4. Muamalah atau tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan 5. Tarikh atau sejarah. 1. Akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. 2. Akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan 5. Tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Nah, Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis di dalam mushaf seperti yang kamu lihat sehari-hari, tapi Al-Quran juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat, sedangkan ditinjau dari masa turunnya, ada yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, dinamakan surat Makkiyah, dan ada yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah yang disebut surat Madaniyah. Perbedaan kitab dengan suhuf. Wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun, keduanya sama-sama berisi firman Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Keterangan yang menyatakan bahwa suhuf itu benar adanya adalah firman Allah berikut ini, yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Adapun secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah adalah Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf, Nabi Syis menerima sejumlah 50 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, dan Nabi Musa menerima 10 suhuf.
Antara kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaannya antara kitab dan suhuf antara lain, 1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. 2. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Dan 3. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. 1. Berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi Al-Quran. 2. Membaca Al-Quran di segala kesempatan. 3. Menghafalkan Al-Quran. 4. Berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. 5. Berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Memberikan petunjuk dan pedoman kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Memberikan informasi sejarah yang menjadi pelajaran hidup bagi umat manusia saat ini. 3. Manusia dapat mengetahui kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. 4. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 5. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Nah, sekarang kalian tentunya menjadi semakin tahu bukan bahwa Allah menurunkan wahyu dan kitab-kitab itu dengan maksud agar hamba-hambanya menjadi terarah. Mereka juga hidup dalam kedamaian serta kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sungguh indah jika pemahaman dan keyakinan ini dapat mendarah daging dan mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Keimanan kepada kitab Allah juga dapat berpengaruh terhadap akhlak kita di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membantu kalian dalam menerapkan akhlak mulia ini, marilah kita lakukan refleksi terhadap diri kalian masing-masing. Sahabat PAI sekalian, demikianlah pembelajaran kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih sahabat PAI sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.